Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast aku yaitu Real Talk. Dan di sini aku Keisha dan di sini tidak biasa karena aku ditemani 3 teman imut kita. Halo guys, kenalkan aku Nanti dari kelas 12C. Aku ada sahabat dari kelas 12C. Dan aku Andika dari 12C. Oke, jadi hari ini kita akan mengobrol topik yang sangat penting guys. Ini tuh sering terjadi di sekitar kita, yaitu adalah perundungan fisik. Nah, perundungan itu banyak banget orang-orang yang masih belum aware ya kepada topik ini. Dan kalau topik ini tidak ditindaklanjuti secara lebih serius, ini tuh bisa menyebabkan hal-hal yang tidak terjadi, yaitu meninggal. Itu sih paling parah yang pasti. Karena akhir-akhir ini tuh aku sering banget ngeliat berita, ngeliat reels TikTok, bahkan tuh banyak banget anak-anak sekolah yang dirundung, yang kayak misalnya dipukul, disundut api, bahkan ada yang kayak ditelanjang guys. Iya kan? Jujur nih, jujur. Kalau menurut kalian gimana? Kan ada kayak pernah ngeliat sesuatu atau cerita teman atau bahkan kalian sendiri mungkin? Nah, kalau aku enggak sih, tapi aku pernah baca cerita sih tentang anak SMP itu di Grobogan, umurnya 12 tahun, namanya inisial aja ya, ABB. Nah, dia itu udah sering dibully sama teman-temannya, sampai pernah dikeroyok dan nggak pernah mau masuk sekolah. Lalu, suatu hari itu dia pernah terlibat perkelahian lagi, 2 kali dalam 1 hari. Nah, habis kejadian itu, dia itu pingsan, kejang-kejang, dan dibawa ke UKS dalam sekolah. Terus karena minim fasilitas, akhirnya dia dipindahin ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit itu nyawanya nggak tertolong gara-gara habis dibully itu ada, dan akhirnya dia itu meninggal. Gak ada pertanggungjawabannya dari keluarga pelaku atau sekolah gitu? Nggak ada siapa sekali dari sekolah. Itu parah banget sih. Tapi kadang emang guru-guru tuh kayak gak mau ngambil tanggung jawab itu pada anak muridnya. Kadang guru-guru tuh juga kayak nggak mau speak up apa yang terjadi sebenarnya di sekolah, ada apa, kayak nutup-nutupin gitu loh. Kayak ya ampun. Iya. Sistemnya sih yang sakit sih. Iya sih. Jadi guru pada gak mau gerak, terus anak-anaknya jadi korban. Iya benar. Aku juga pernah dengar tuh ada kasus di Tangerang Selatan di SMP. Inisial aja ya, namanya MH. Dia tuh dipukul sama temannya pakai bambu besi waktu jam istirahat. Nah, karena dia dipukul tuh dia jadi cedera kan. Terus jadi karena cedera lumayan parah, dia sampai juga ke rumah sakit tuh. Dan kondisi tuh benar parah banget. Terus beberapa hari kemudian nyawanya nggak tertolong juga, dia meninggal juga beberapa hari kemudian. Nah, yang bikin sedih tuh ternyata sekolah emang udah punya masalah di kekerasan sih. Jadi kayak ada pelaku kekerasan tuh emang gak ditindaklanjuti sama sekolahnya. Problematik gitu ya. Iya, bahkan sampai saking parahnya yang aku dengar, bahkan katanya KPAI, DPR, bahkan beberapa kementerian juga ikut turun tangan buat nanganin kasus ini, soalnya udah red banget sih. Parah sih. Iya parah sih. Sampai dipukul besi coy. Besi itu sakit banget. Itu Kriminal. bercanda sih jujur. Tapi ya emang bukan bercanda sih itu. Iya. Karena gak kayak gitu sama ini. Nggak boleh gitu. Gak boleh guys. Tidak boleh. Nggak boleh. Dan aku juga sempat baca berita ini juga viral banget. Kalau belum tahu, jadi ada berita perundungan di pondok pesantren. Kita sebut aja pondok pesantren ini Al Hanifiyah dari Kediri, Jawa Timur. Jadi korban ini sebelumnya itu udah ngechat mamanya, kayak jemput lah intinya. Dia udah bilang kayak aku takut, tolong lah. Cuma saat itu mamanya bilang kayak sabar dulu, nanti tunggu sampai Ramadan selesai gitu. Ya mungkin di situ sang ibu tuh mungkin nggak berpikiran sampai di situ ya. Jadi ya nggak berapa lama kemudian sang anak mereka meninggal dunia. Nah,
si pondok pesantren ini sih bilangnya jatuh dari kamar mandi, tapi setelah dicek ya wajahnya, tubuhnya ternyata tuh kayak ada sungut rokok, Itu terus kayak lehernya tuh juga luka, kan nggak mungkin kan jatuh dari itu kamar, mustahil sih, Iya, iya sih itu. mustahil. Makanya ya pihak keluarga korban tuh melaporkan ke polisi dan aja. Jadi perundungan ini terjadi dilakukan oleh 4 dan kisarannya masih 17 sampai 18 tahun. Seumuran banget dong. Iya, Seumuran Zuhran kita. bener-bener. Iya, Dan fun fact-nya guys, yang 17 tahun ini masih sepupu korban. Ya, Jauh banget, Iya. masih sepupu sendiri. masih saudara Sendiri. ya saudara sih. Allah. Tapi juga itu tuh gak terjadinya di pondok pesantren yang kalian tahu kan, kalau pondok pesantren tuh kayak alim bagus, Iya, ya, ajaran agama kan. ya gampang kayak diajarin gitu loh. Nggak terasa aman. Iya. Nah, Tapi malah kayak gitu. Pondok pesantren ini tuh juga nggak punya izin operasional juga sih dari berarti pemerintah. ilegal gitu ya? Bisa dibilang ilegal. Parah sih. Ya ampun, sekarang udah dibanding kayak Agak sulit ya karena kan tadi dia nggak terdaftar gitu, jadi sulit lah buat melangkah administrasinya gitu. Iya sih. aku nggak bayang sih jadi keluarganya gimana, kayak tiba-tiba dia meninggal. Tiba-tiba banget. Iya. Iya. Terus mungkin bisa dibilang dibohongin nggak sih dibilang Iya, itu dari dibohongin. kamar mandi. Iya. Ternyata. Ya. Ampun, gitu. Parah sekali guys. Jadi kalau kita dengar semua kasus-kasus dari 3 temen aku ini tuh kayak mirip-mirip gak sih guys? Kayak bukan soal tempatnya ya, kayak mau di sekolah negeri, swasta, bahkan pesantren loh. Itu tuh banyak banget kejadian kayak gitu. Terus kayak anak-anaknya tuh kayak merasa kayak bebas gitu gak sih untuk melakukan kayak gitu karena tuh gak ada konsekuensinya dari pihak sekolahnya sendiri. Iya kan? Benar-benar. Mungkin faktor dari perundungan itu terjadi karena ini gak sih lingkungan juga. Mungkin bisa aja kayak si anak sebagai pelaku ini ya, dia di rumahnya mungkin terbiasa mendapatkan kekerasan atau melihat ya, jadi dia merasa kalau kekerasan itu hal yang biasa aja, wajar ya, jadi dia yang melakukan itu ke orang lain, padahal itu perbuatan yang salah, nggak bisa itu dibenerin. Kayak berapa sebagai bercandaan. Iya. Itu kesadaran yang dimaksud kekerasan sih guys, itu kayak aneh Aneh, ya kan, kita nggak boleh kita nggak boleh. Itu kan biasa gitu mereka. Iya benar-benar. Sama juga banyak juga sih yang kayak ngelakuin itu karena emang ikut-ikutan aja. Iya kayak gini Iya. biar merasa keren gitu Biar ya. gak keren, biar gak cemen lah dibilangnya, gak dijauhin sama lingkungannya. Padahal sebenarnya ya itu malah nunjukin kalau mereka gak punya pendirian. Benar banget. Dan satu hal lagi nih guys, kayak dari pihak sekolahnya tuh juga cuma diem, cuma kayak aku mau minta damai aja, kayak damai aja cara prosesnya. Iya, itu bikin pelaku yang makin berani, terus juga karena merasa nggak bakal ada konsekuensi, jadi tuh mereka kayak ya udahlah, aku juga nggak bakal diapa-apain. Iya benar. Terus apa ini kan kita sekarang hidup di zaman apa ya, teknologi makin berkembang ya, makin maju. Terus media sosial juga banyak yang nampilin kayak konten-konten kekerasan itu kayak sebagai hiburan gitu kan, kayak prank-prank. Oh, kalau berani yang Iya kayak yang pada belakang. Iya benar. Oh my god, Parah banget sih gitu. Itu banyak sih. tapi menurut aku buat apa ya, kita mungkin mencegah ya, kita harus berani ngomong sih ya, kayak mungkin kita nggak nyaman, yaudah kita bilang aja aku nggak nyaman gituin, atau mungkin melihat ya ketika ada perundungan ya, mungkin emang kadang orang tuh nggak seberani itu ya buat kayak melerai ya, tapi seenggaknya coba lapor gitu, kita jangan cuma diem aja, jangan cuma diem aja gitu, jangan. soalnya sakit juga korbannya. Iya. Jadi itu ke sekolah karena nggak pede jadinya. Oh kan juga karena trauma juga. Nah, Bahkan bisa sampai dewasa. Gak cuma luka fisik aja, tapi juga trauma mentalnya tuh sampai mentalnya tertinggal apa ya? Ya tertinggal bertahun-tahun. Luka mental. Iya. Jadi korban itu sih harus dikasih ruang untuk cerita guys. Kadang tuh mereka kadang kayak takut buat cerita, kayak harus kita tuh yang kayak Ngajak apa ya, sih, iya kan aja. Terus juga kayak dari orang tua, guru atau bahkan teman tuh juga harus semuanya saling bekerja sama kalau melihat ada kejadian kayak gitu. Ya kan kita harus aware deh sama sekitar kita. Iya. Sama juga harus ada tindakan dari pihak yang Iya, berwajib sih. betul. Dan sekolah harus punya kayak tim pencegahannya sendiri supaya itu kekerasan gak benar terjadi lagi. Iya. Dan jangan cuma sebatas formalitas doang. Nah dari obrolan kita ini nih, dari ketiga kasus ini tuh ada satu hal yang jelas, yaitu bullying fisik itu bukan bentuk candaan, itu merupakan bentuk yang sangat
apa ya guys namanya, kayak bukan masalah sepele gitu harus kita Tidak bisa ya masalah serius. Karena namanya itu kata dan bahkan bisa melindungi nyawa. Tuh. Jadi kita harus mulai dari diri sendiri, yaitu jangan jadi pelaku, jangan jadi penonton guys. Iya. Dan kalau kita bisa bersuara, bullying bisa dicegah. Dan lingkungan yang aman itu kita sendiri yang ciptakan guys. Iya benar. Nah, terima kasih ya guys sudah dengerin podcast kita. Semoga kalian yang mendengarkan ini, yang menonton ini itu bisa mendapat amanahnya, bisa mendapatkan pesan dari kita, dan juga lebih peka dan lebih aware kepada teman-teman kita yang di sekitar kita ya guys. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.